Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 9 yang Bapak banggakan, alhamdulillah hari ini Bapak bisa menggunakan video untuk menyampaikan materi ilmu pengetahuan sosial untuk kelas 9. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dohir batin dan tetap semangat dalam menimba ilmu di SMP Ulil Amri yang kita banggakan dan kita cintai ini. Namun sebelum itu, sebelum materi Bapak sampaikan, Bapak mohon kalian bangun, yang masih kelokodan bangun, yang belum menyiapkan alat tulis siapkan dulu ballpoint dan bukunya. Karena kalau kelas 9 ini harus dengan percepatan, karena kalian akan menghadapi ujian nantinya, ujian sekolah. Kita mempercepat materi dan akan Bapak ringkas saja. Yang penting kalian paham. Tentu ditambah dengan belajar kalian sendiri di rumah. Punya HP Android jangan hanya digunakan untuk game atau WH-WH-an saja. Atik-tak saja. Termasuk untuk pengayaan materi pun itu sangat dibutuhkan bagi kalian sebagai kelas 9. Baik anak-anak, mari kita awali belajar ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Atas izin Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Semoga belajar kita pada hari ini menuai hasil yang sangat maksimal. Baik anak-anak, materi ilmu pengetahuan sosial atau IPS pada pertemuan kali ini yaitu kita akan membahas secara singkat-singkatnya saja tentang yaitu masa kemerdekaan tahun 1945 sampai tahun 1950. Masa kemerdekaan ini judulnya sangat menarik. Dongeng ini cerita sejarah. Kalian harus tahu sebagai generasi bangsa Indonesia ini bahwa dulu bangsa kita ini dijajah nok. Sira masakin gue enak, turu enak, mangan enak. Zaman bengen mah ora bisa turu. Enak-enak lagi turu ana suara tembakan. Ana suara bom. Kaget tangi jengkelak. Melu berjuang di medan perang ketembak sikile. Ya, sekian kita wis enak. Mari kita isi kemerdekaan ini dengan penuh semangat belajar yang membara. Setuju? Setuju dijawab dewek. Kalian juga harus setuju. Oke, lanjut. Masa kemerdekaan pada tahun 1945 hingga 1950. Yuk kita simak. Nah, ini dia. Perhatikan. Kita yaitu membahas tentang persiapan A kecil ini. Kalian lihat A kecil. Persiapan kemerdekaan Indonesia. Nah, kalian ketahui sebelum Indonesia merdeka pada tahun 1944, posisi Jepang pada saat itu dalam Perang Asia Pasifik semakin terdesak. Jepang sudah terdesak hebas di Perang Asia Pasifik. Saat itu Jepang perang dengan tentara sekutu. Tentara sekutu itu tentara gabungan dari, kalau tidak salah ada 5 negara. Ada Prancis, Inggris, Belanda, Jerman, itu. Nah, Jepang dikeroyok
oleh tentara sekutu, tentara gabungan dari beberapa negara itu ya. Nah, pada saat terdesak seperti itu, satu persatu negara jajahan Jepang jatuh ke tangan pasukan sekutu. Akhirnya Jepang ini merasa kewalahan, lalu minta bantuan kepada negara-negara jajahannya dan memberikan janji supaya negara-negara jajahannya itu mau berpihak dan membela Jepang untuk melawan sekutu. Nah, salah satunya adalah negara kita Indonesia. Dibujukin ning Jepang, Indonesia, kalau kamu bantu dan mendukung saya di perang melawan sekutu ini, saya berjanji Indonesia, kalau nanti saya menang, Indonesia akan saya berikan kemerdekaan. Dan silahkan bendera merah putih dipasang di Indonesia, tapi dengan catatan dipasang di samping bendera negara Jepang. Indonesia, wah, bunga merwata suta. Senang sekali ketika Jepang menawarkan hal yang sangat diimpi-impikan itu. Nah, akhirnya ternyata Jepang pada waktu itu kalah melawan sekutu, hancur lebur Jepang, Burakaro bare. Nah, akhirnya Indonesia, di subjudul nomor 1 itu, Indonesia akhirnya membentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang disebut dengan BPUPKI. Sekali lagi, ketika tentara Jepang jatuh atau kalah melawan tentara sekutu dengan dibom atomnya 2 kota besar sebagai pusat jantung perekonomian rakyat Jepang, yaitu kota Nagasaki dan Hiroshima. Pada saat itu Jepang kalah. Akhirnya di Indonesia mereka para pejuang yaitu mengadakan pembentukan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang disingkat dengan BPUPKI. Nah, berkaitan dengan janji yang telah dikemukakan oleh pihak Jepang saat itu, yaitu terjadi pada 1 Maret 1945, Jepang lagi janjika Indonesia reang harapan perang ngelawan sekutu, lamun sira berpihak atau mendukung reang, sira tekpai kemerdekaan. Terus los bendera merah putih dipasang. Ku Jepang ngomong mengkononku, Jepang berkata seperti itu, memberi janji seperti itu, yaitu pada tanggal 1 Maret 1945. Diumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan yang disingkat BPUPKI ini. BPUPKI terdiri dari 63 orang yang diketuai oleh BPUPKI ini terdiri dari 63 orang. Ketuanya saat itu yaitu Dr. KRT Rajiman Widyodiningrat, ketuanya. Ya. Dalam aktivitasnya BPUPKI mengadakan sidang sebanyak 2 kali. Nah, menjemput kemerdekaannya ini Indonesia membentuk badan yang namanya Badan Persiapan membentuk BPUPKI yaitu Badan Penyelidik Usaha Badan maksud Bapak BPUPKI itu dalam menjemput kemerdekaannya Indonesia membentuk BPUPKI. BPUPKI itu singkatan dari Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah,
Pada saat itu beranggotakan 63 orang yang diketuai oleh Dr. KRT Rajiman Widyodiningrat. Nah, BPUPKI dalam kegiatannya ini sebanyak 2 kali. Ya. Sidang pertama, awas nih, dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dan sidang kedua dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Nah, kemudian kita bahas lagi yaitu tentang sidang pertama. Apa isinya nih? Pasti kalian penasaran. Mari kita baca lagi. Sidang pertama BPUPKI. Sidang pertama BPUPKI yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei ini sampai 1 Juni itu membahas yaitu tentang rumusan dasar negara Indonesia merdeka. Jadi sidang pertama itu membahas Indonesia ini kalau merdeka ini dasar negaranya tuh apa? Dibahas pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Nah, untuk mendapatkan rumusan dasar negara yang benar-benar tepat, maka acara dalam sidang ini adalah mendengarkan pidato dari 3 tokoh utama pergerakan nasional Indonesia. Nah, jadi untuk merumuskan dasar negara ini di forum sidang BPUPKI ini mendengar 3 pidato tokoh pergerakan nasional. Siapa di antaranya? Yang pertama yaitu Mr. Muhammad Yamin. Yang kedua Mr. Supomo. Dan yang ketiga Insinyur Soekarno. Gagasan apa saja diisi daripada 3 pidato 3 tokoh pergerakan nasional itu? Nah, kalian silahkan simak, ada di tabel. Ya. Ada di tabel. Tuh. Nama tokoh Mr. Muhammad Yamin. Waktu penyampaiannya pidatonya itu tanggal 29 Mei 1945. Inti dari pidatonya ada 5 poin. Yang pertama membahas tentang pri-kebangsaan, pri-kemanusiaan, pri-ketuhanan, pri-kerakyatan, dan yang kelima kesejahteraan rakyat. Sedangkan Mr. Supomo berpidato pada tanggal 31 Juni 1945. Ada 5 poin juga. Yang pertama, persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan yang kelima, keadilan rakyat. Nah, sedangkan pidato dari Bung Karno atau Insinyur Soekarno saat itu, yang pidatonya disampaikan pada tanggal 1 Juni 1945, beliau merumuskan 5 dasar negara. Yang pertama, kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau pri-kemanusiaan. Kemudian yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Dan yang keempat, kesejahteraan sosial. Terakhir, yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, 3 tokoh pergerakan nasional itu mempunyai, kalau saya garis bawahi, mempunyai pandangan atau perspektif yang sama tujuannya. Berbicara tentang ketuhanan dan kemanusiaan. Baik, selanjutnya. Nah, gagasan mengenai rumusan 5 sila dasar negara Republik Indonesia tersebut yang dikemukakan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 dikenal dengan istilah
Pancasila. Nah, peristiwa ini dikenang dengan ditetapkannya tanggal 1 Juni sebagai hari lahirnya Pancasila. Jadi dari ketiga pidato tokoh pergerakan nasional itu yang didukung menjadi dasar negara adalah pidatonya Bung Karno yang dijadikan sebagai dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila, 5 sila. Nah, seperti itu. Dari isi pidato Bung Karno itu kemudian diringkas menjadi 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalian sebagai generasi paling tidak hafal Pancasila. Jangan sampai anak SMP ulil amri ditanya sama ditanya sama orang, coba sebutkan Pancasila. Planga karo plongo, telangap karo telongop, ngisin-ngisin guru IPS. Jangan sampai terjadi. Baik, selanjutnya. Nah, sampai akhir sidang pertama ini belum ditemukan kesepakatan rumusan dasar negara Republik Indonesia yang benar-benar tepat. Oleh karena itu dibentuklah suatu panitia kecil yang beranggotakan 9 orang yang yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Jadi karena 3 pidato mau kau. Waduh, endi gini lang sing cocok ya. Walaupun Bung Karno sing cocok, artinya awal-awalnya tembianane permulaannya itu perdebatan yang sangat hebat. Karena untuk menyelamatkan negara. Nah, karena angel alot, maka Soekarno membentuk panitia kecil yang terdiri dari 9 orang yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Panitia ini dinamakan Panitia 9. Tugasnya apa? Tugasnya adalah mengolah usulan dan anggota BPUPKI mengenai dasar negara Republik Indonesia. Nah, pertemuan Panitia 9 ini menghasilkan yang disebut dengan Jakarta Charter atau Piagam Jakarta yang disetujui secara bulat dan ditandatangani pada tanggal 22 Juni 1945. Nah, kalian lihat Piagam Jakartanya ini ya. Sidang kedua BPUPKI. Nah, sidang kedua ini membahas setelah tadi dibentuk panitia kecil karena saking alotnya untuk merumuskan dasar negara itu apa, walaupun sebenarnya tadi sudah Bapak ulas jadinya menjadi Pancasila, usulan dari Bung Karno. Nah, yang sidang keduanya BPUPKI itu merumuskan undang-undang dasar. UUD, bukan ujung-ujungnya duit, tapi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Sidang ini juga membicarakan bentuk negara. Nah, bentuk negaranya ini apa? Kerajaan antar publik. Kubaka kerajaan nanti pemimpinnya adalah seorang raja. Kalau republik berarti ada demokrasi. Nanti pemimpinnya adalah presiden. Nah, mengenai bentuk negaranya, mayoritas peserta sidang BPUPKI pada saat itu sepakat bentuk negaranya adalah republik. Selanjutnya, setelah disepakati, BPUPKI membentuk panitia kecil lagi yang beranggotakan 19 orang untuk mempercepat kerja sidang. Nah, panitia ini bernama Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Nah, panitia ini menyepakati Piagam Jakarta dijadikan sebagai inti pembukaan Undang-Undang Dasar.
Panitia perancang Undang-Undang Dasar juga membentuk panitia lebih kecil beranggotakan 7 dari 19 menjadi 7 untuk merancang Undang-Undang Dasar. Kaken uang marepot. Aku sing mungkin ruwet wis diperkecil maning ya. 19 menjadi 7. Yang diketuai oleh Supomo untuk merumuskan batang tubuh Undang-Undang Dasar. Nah, akhirnya pada tanggal 14 Juli 1945, Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai Soekarno melaporkan hasil kerja panitia. Di antaranya yaitu pertama, pernyataan Indonesia merdeka. Isi dari Undang-Undang Dasar itu. Kemudian yang kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar. Dan yang ketiga, batang tubuh Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, Panitia Perancang Undang-Undang Dasar 1945 telah selesai melaksanakan tugasnya pada tanggal 16 Juli 1945. BPUPKI atau Badan Penyelenggara. Maksudnya Badan Penyidik. Badan Penyidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia menerima dengan bulat naskah Undang-Undang Dasar yang dibentuk Panitia Perancang Undang-Undang Dasar. Baik anak-anak semua, itu saja materi yang Bapak sampaikan. Supaya lebih matang, supaya lebih bagus, supaya kalian lebih paham, tugas kalian adalah perhatikan, simak dengan baik, akan Bapak sampaikan. Nanti kurangnya akan Bapak kirim di grup WhatsApp di kelas 9 ya. Tugas kelas 9 yang pertama, yaitu pertanyaannya, carilah sumber tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Carilah sumber, maksudnya carilah sumber ini, sumber lain, baik itu di Google atau di buku, tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemudian yang kedua, apa makna proklamasi bagi kehidupan bangsa Indonesia? Sekali lagi pertanyaan kedua, apa makna proklamasi bagi kehidupan bangsa Indonesia? Kemudian yang ketiga, kapan BPUPKI dibentuk? Nah, kemudian yang keempat, apa tujuan BPUPKI dibentuk? Yang kelima, yang terakhir, membahas tentang apa sidang pertama dan kedua BPUPKI. Terima kasih. Jika kurang jelas, silahkan kalian replay lagi video Bapak ini. Semoga mapel Bapak pada hari ini bermanfaat untuk menambah khazanah wawasan pengetahuan umum kalian, supaya kalian bukan termasuk anak atau generasi yang kuper. Terima kasih. Sampai ketemu, sampai berjumpa lagi. Ila liqa. Terus apa maning? Ila liqa, bahasa Jepangnya apa? Sayonara. Bahasa Indramayune, sampai ketemu maning pada waktu dan gelombang yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.